Citizen, selamat datang di acara baru POW Podcast Utre. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang inspiratif untuk membahas topik yang tidak kalah asik, yaitu mungkin tentang pernikahan dini. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu mungkin dari sebelah sana. Halo teman-teman, kalian boleh panggil saya Ibu Poppy sebetulnya, karena saya profesinya sebagai seorang dosen. Tapi mungkin kalau di POW ini bolehlah kita nggak terlalu kaku seperti itu. Jadi kita memanggilnya sesuai dengan enaknya aja. Misalnya boleh kalian panggil saya Kakak Poppy gitu ya. Halo teman-teman, salam genre. Perkenalkan, nama saya Hamzah Nurtiansyah. Di sini saya mahasiswa prodi PPKN dan anggota UTRE, dan di sini juga saya sebagai duta genre STKIP Pasundan dan duta genre Kota Cimahi. Oke, terima kasih ya. Berarti ini dua narasumber yang sangat inspiratif sekali ya. Ada yang satu dosen, yang satu duta genre. Kita kembali ke tema ya. Temanya itu adalah tentang pernikahan dini. Kalau menurut Ibu Poppy itu, kalau pernikahan dini itu apa sih, Bu? Bagaimana? Bisa dijelaskan ya? Kan kalau kita tahu akhir-akhir ini tuh yang banyak berita lah ya, tentang banyaknya orang-orang atau anak-anak usianya, maksudnya masuknya kalau dalam, kayak kan saya kajiannya hukum nih ya teman-teman. Jadi kalau di dalam aturan hukum positif Indonesia gitu, di Indonesia itu sebetulnya kita punya aturan bahwa umur berapa sih sebetulnya diperbolehkan untuk menikah gitu teman-teman. Jadi di dalam regulasi yang ada di Indonesia itu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tapi sekarang diperbaharui ya. Dulu itu memang usia pernikahan itu adalah idealnya perempuan itu 16 tahun, laki-laki itu 19 tahun. Tetapi ternyata aturan itu kan diperbaharui gitu. Jadi diperbaharui dengan undang-undang yang terbaru. Di undang-undang yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu menyatakan kalau usia untuk pernikahan itu adalah 19 tahun dan 19 tahun, dan untuk dua-duanya, perempuan dan laki-laki. Jadi naik tuh usia untuk perempuan. Jadi asalnya 16 kan jadi 19. Nah, punya dampak apa sih Kakak Ilham gitu? Dengan adanya aturan yang baru ini, dampaknya adalah banyak yang melakukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah tuh apa sih? Dispensasi nikah tuh jadi kayak umurnya memang belum mencukupi, tapi dia udah pengen nikah gitu. Entahlah dari berbagai alasan lah ya gitu. Jadi dia banyaknya di pengadilan tuh sekarang numpuknya itu adalah dispensasi nikah gitu. Apakah hal ini menjadi sesuatu yang urgent untuk dibicarakan? Oh iyalah teman-teman, karena kita sebagai seorang warga negara yang baik gitu. Kalau tadi Kakak Ilham menyapanya dengan good citizen ya. Berarti kan warga negara yang baik itu berarti harus tahu aturan aja gitu sih Kakak Ilham. Ini kan bukan soal menyoal cinta ya teman-teman, tapi ini menyoal bagaimana peran kita sebagai warga negara gitu. Yang baik itu berarti tahu sama aturan gitu. Bukan urusan cinta-cintaan nih, bukan berarti negara mengatur cinta, enggak gitu ya teman-teman. Mungkin kalau dari perspektif gender mah beda lagi teman-teman. Tentang pernikahan dini gitu ya. Menurut BKKBN gitu, pernikahan dini itu yang diwajibkan kepada perempuannya itu usia 21 tahun boleh menikah. Nah, kepada prianya itu 25 tahun sudah menikah. Nah, ada program yang itu 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki, yang dimana usia tersebut sudah matang gitu untuk menyiapkan kehidupan keluarga berencana, yang dimana kan tentang nanti pola asuh anak, kesiapan untuk melahirkan, kesiapan menjadi seorang ayah, menjadi ibu, faktor psikologis dan faktor kesehatannya pun istilahnya itu terjaga gitu. Yang dimana kan nanti juga dalam pernikahan dini itu dapat menyebabkan beberapa faktor, yang dimana itu ada faktor pernikahan dini sering terdengar di telinga saya, dimana adanya itu culture atau kultur gitu. Kultur yang dimana misalkan di kampung-kampung usia di bawah 19 tahun itu istilahnya udah perawan tua gitu. Oh dia jadi iya. Padahal masih muda ya. Masih muda gitu. Usia 19 tahun mungkin bagi saya senang-senangnya bermain, nongkrong, ngopi gitu. Ini dipaksa untuk menikah gitu. Kan yang dimana
kesiapan untuk melahirkan juga belum siap, faktor psikologis belum siap, mengurus anak belum siap gitu, apalagi melahirkan gitu, yang dimana dapat menyebabkan kematian pada sang ibu dan kepada sang anak gitu apabila terjadinya pernikahan dini di bawah usia 21 tahun gitu. Oke. Itu kan tadi udah jelasin secara aspek hukum sama dampaknya ya, bisa dikatakan dampak ya. Bagaimana kita selaku ibaratnya generasi muda ya, generasi muda agar bisa memutus mata rantai si pernikahan ini itu. Kalau menurut Hamzah gimana sebagai duta genre ya yang Memutus rantai pernikahan dini. Mungkin di sini untuk memutus rantai pernikahan dini, kita selaku istilahnya itu selaku warga negara yang baik sih, kita selaku mahasiswa gitu ya, dimana agen of change sebagai perubahan gitu. Kita harus istilahnya harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini, apa itu dampak pernikahan dini gitu. Karena kan terkadang masyarakat awam dengan adanya dampak pernikahan dini. Pernikahan dini kan disebutkan di mana adanya apabila hamil gitu, tidak kesiapannya dapat mengakibatkan istilahnya itu si ibu belum siap, anak dapat meninggal gitu karena usia kehamilannya itu belum siap untuk hamil gitu. Masih Ya, dimana kan adanya pernikahan dini karena ada beberapa dampak seperti seks bebas, akhirnya KTD, kehamilan tidak diinginkan, menyebabkanlah pernikahan dini gitu. Kebablasan gitu. Apa MBA teh? Merit by accident. Oh. Bener kan nggak salah ya. Mungkin teman-teman di sini apabila sudah melakukan pernikahan dini gitu, sudah terlanjur pernikahan dini, ada nih program istilahnya itu program PAP, penundaan anak pertama. Oh, bisa ditunda ya? Iya, bisa ditunda mungkin dengan melakukan KB ataupun hal yang lainnya gitu. Oke. Kalau dari ibu kan berarti udah menikah ya? Kalau kan udah menikah, alhamdulillah udah punya anak sendiri udah kan. Ketika memang kan ketika pernikahan itu kan perlu disiapkan ya. Dalam artian kata mungkin kalau sekarang itu kan bukan hanya sekadar ekonomi mungkin ya, kemapanan ekonomi, kemapanan mental. Nah, mungkin kesiapan-kesiapan apa sih yang harus sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan agar anak-anak ataupun yang ingin melakukan pernikahan itu bisa setidaknya menunda untuk melakukan pernikahan seperti itu. Oke. Pertama-tama mungkin kita harus tahu dulu kenapa sih sebenarnya orang-orang tuh banyak yang nikah. Betul kata tadi, nambahin dulu ya, yang kata Hamzah Duta Genre tadi katakan kalau memang faktor budaya juga sih kalau di Indonesia. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri ya, ada mungkin nggak di semua daerah, tetapi banyak gitu yang menganggap kalau usia segini itu berarti untuk menghindari zina, mungkin agama juga jadi dimasukkan ya. Gitu. Kemudian kayak ada faktor ekonomi, kayak misalnya kalau misalnya punya anak perempuan nikah cepat itu berarti beban keluarga itu berkurang gitu ya. Ada pandangan-pandangan yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya regulasinya juga sebelum ada Undang-Undang 16 tahun 2019 itu muda banget ya, 16 tahun tuh udah boleh nikah gitu. Padahal kan 16 kalau dihitung-hitung tuh kayaknya belum lulus SMA. Belum ya, masih kelas 2 kalau nggak salah. SMP, SMA terus ya tadi married by accident. Jadi mau nggak mau harus nikah gitu karena udah ada ya mungkin ada janin yang harus dipertanggungjawabkan ya. Kemudian dari genre mungkin kan lebih mengarah kepada kesehatan si ibu. Karena kalau menurut kesehatan itu rahim seorang perempuan itu matangnya itu di usia 21 gitu. Jadi dia udah siap menampung gitu, menampung bayi, membesar dan segala macam. Secara psikologis juga kan teman-teman sebetulnya kita bukan hanya mikirin oh aku cinta begitu terus kita nikah gitu. Kan enggak ya. Kan hidup itu tidak cuma sebatas oh iya udah nikah udah enggak. Ya, teman-teman. Jadi udah nanti menikah itu harus kesiapan secara ekonomi, secara psikologis juga itu matang gitu. Maksudnya kan dengan usia yang memang ditentukan itu. Jadi negara tuh bukan berarti ikut campur teman-teman, tetapi memikirkan segala aspek gitu. Makanya kenapa contoh lain lah misalnya teman-teman, Hukum Positif Indonesia membuat aturan yang bisa mengendarai kendaraan bermotor itu di usia 17.
dengan punya 17. SIM ya Iya, teman-teman. iya. Kenapa? Karena secara psikologis dia udah matang gitu. Biar nggak kebut-kebutan. Ceritanya gitu ya, walaupun tetap aja ada yang kebut-kebutan gitu. Heeh. Nah, untuk nikah juga seperti itu, karena kan kita harus punya kesiapan ekonomi ya minimal kita udah kerja lah. Karena kalau misalnya kita mau membangun rumah tangga gitu, kalau misalnya mau dikasih makan apa gitu. Iya, Mi. Iya, betul kan? Betul, Jadi betul. pikirannya tuh bukan cuma sebatas oh cinta, kamu nggak kenyang teman-teman makan cinta itu. Iya betul juga. Bener kan? Cinta itu habis. Ada waktunya habis gitu masalahnya. Bukan hanya sebatas oh aku cinta banget ya Kang Ilham tiap hari gitu. Udah bosan kalau tiap hari teman-teman. Jadi realistis juga harus dibangunkan kembali gitu. Walaupun tau lah ya anak-anak zaman sekarang tuh bucin-bucinan gitu ya. Iya, ditambah lagi kan kalau sekarang tuh sosial media ya, Mi. Iya, Jadi betul. bertambah lebay ya, gitu. bikin JJ, bikin TikTok yang kayak gitu kan. Iya, oke lah kalau misalnya sebatas saling mendukung gitu, sekolah dulu, nanti sampai selesai punya kerjaan, baru udah pikir nih kita mau nikah gitu. Matang usianya gitu. Matang gitu ya. Walaupun memang kita agak ada perbedaan nih, maksudnya tuh seru juga gitu. Ternyata ada perbedaan kalau di secara aturan hukum tuh kan 19 tahun tuh ya. Kan kita secara regulasi. Ya kan secara kesehatan teman-teman gitu. Nah, jadi ada perbedaan itu tapi bukan berarti tandanya kita nggak satu arah pikiran. Sebetulnya sih pemerintah buat patokan seperti itu di hukum positifnya adalah ya untuk menekan juga jumlah pernikahan dini gitu. Kan kita punya target tuh ya teman-teman. Jadi kita punya tujuan untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045. Ya. Nah, untuk menciptakan generasi emas itu teman-teman ya harus menciptakan kita ya umur-umur mungkin Kang Ilham, Kang Hamzah gitu sama teman-teman yang sekarang lagi SMA atau SMP gitu, itulah yang akan jadi generasi emas itu. Jadi nanti kalian itu dipersiapkan untuk istilahnya kalian nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang bagus juga. Oke, jadi teman-teman pada saat kita menikah itu kesiapan ekonomi, kesiapan psikologis itu penting banget supaya apa ya long lasting juga ya pernikahannya. Kan kita judulnya nikah itu kalau kata-kata di dalam undang-undang perkawinan tuh ikatan lahir batin untuk kekal abadi gitu. Jadinya bukan untuk sebatas cuman kayak pacaran-pacaran gitu doang gitu teman-teman. Jadi matang ya, matang secara pemikiran. Jadi kalau secara garis besarnya sih ini harus ditekan gitu, maksudnya pernikahan dini itu harus punya harus ada beberapa ranah yang bisa mendukung supaya ini bisa ditekan. Jadi harus ada upaya lah gitu Kang Ilham. Kalau menurut dua narasumber ini faktor apa saja yang bisa menekan dari mencegah generasi muda kita itu untuk melakukan pernikahan dini nih? Kalau dari Hamzah nih, mungkin faktor untuk menekan agar tidak terjadinya pernikahan dini yang dimana faktor utamanya itu yang penting itu, menurut saya itu faktor utama keluarga gitu. Keluarga yang harus didukung dengan adanya sosialisasi seperti misalkan dari duta genre, dari yang misalnya organisasi remaja yang dimana tentang kesehatan seperti genre gitu berencana gitu ya. Jadi mana kan itu merupakan suatu dampak yang menjadi di sana dapat memutus rantai pernikahan dini gitu. Seperti melakukan sosialisasi apa sih menjadi dampak pernikahan dini sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi dampak pernikahan dini yang dapat menyebabkan gitu membahayakan terjadinya pada sang ibu maupun sang ayahnya gitu. Dari misalkan usia dini kan misalkan kalau menikah di umur 20 tahun di bawah 21 tahun itu mungkin tidak hal yang wajar gitu. Tidak wajar untuk menikah gitu. Ya seharusnya kan kita di usia 21 tahun tadi disebutkan bahwa harus berpendidikan ya, bagaimana kita menciptakan generasi muda yang baik ketika kita yang menjadi orang tua pun tidak berpendidikan gitu kan. Apalagi ada yang menyebutkan bahwa madrasah paling utama dan awal itu adalah orang tua gitu kan. Ketika kita tidak berpendidikan hanya fokus terhadap anak gitu ya, karena kan pernikahan ini otomatis kita ngurus anak, berarti ya nggak baik juga untuk generasi kedepannya ya Mia. Kalau menurut Mami faktor apa sih yang bisa? Teman-teman sebenarnya harus ada dari berbagai, maksudnya
tidak hanya cuma satu aja ya, satu arah aja gitu ya, tapi harus dari berbagai arah. Kayak misalnya sebenarnya kan pusat pendidikan itu 3 ya teman-teman. Ada lingkungan, kemudian ada keluarga, dan ada lingkungan pendidikan gitu. Jadi sekolah maksudnya. Jadi 3 ini tuh harus saling berkontribusi gitu untuk menekan perkawinan dini ini gitu. Yang pertama misalnya kalau kita dalam keluarga ya udah pasti mindednya setiap keluarga pasti beda-beda. Tapi gimana caranya supaya itu menekannya adalah ya orang tuanya harus punya kesadaran itu gitu. Dengan cara apa punya kesadarannya? Ya dia harus punya wawasan yang luas. Benar kata tadi. Gitu, bukannya maksudnya itu sekolah cukup aja gitu bisa baca menghitung. Ya enggak juga. Kadang-kadang pandangan orang itu akan berubah dengan seiring dia berpendidikannya lebih tinggi, dia makin matang gitu pemikirannya gitu. Kemudian dari lingkungan pertemanan lah gitu ya. Makanya kalau di lingkungan pertemanan itu juga bagusnya adalah bertemannya pasti dengan lingkungan yang memang baik, maksudnya teh udah matang gitu. Kalau misalnya kita bertemannya cuma nongkrong doang gitu ya, rata-rata mah ya nggak ada kerjaan gitu Kang Ilham. Terus ada lingkungan sekolah. Nah sekolah ini punya peran yang sangat penting, vital ya, gitu. Vital untuk apa? Menginternalisasi nilai-nilainya gitu teman-teman. Jadi menginternalisasi nilai-nilai kalau misalnya pernikahan dini itu punya berbagai impact gitu. Dampak-dampaknya juga nggak seluruhnya bagus masalahnya gitu. Banyak juga dampak-dampak yang bisa dialami oleh perempuannya juga, kayak misalnya dipaksa untuk hamil belum waktunya, si rahim belum matang, itu berpengaruh juga terhadap si perempuannya. Laki-lakinya sih mungkin laki-laki tidak terlalu berdampak ya teman-teman. Cuman kan kalau dia sayang kan, kalau Kang Ilham sayang sama perempuannya pasti nggak mau perempuannya kenapa-kenapa gitu teman-teman. Jadi mencintailah tapi dengan logis begitu ya ceritanya mah. Nah terus ada peran lembaga-lembaga lain, stakeholder yang lain, misalnya kayak dinas kesehatan gitu, memberikan sosialisasi. Cuma kan memang nggak semuanya juga dapat gitu tentang sosialisasi ini, benar nggak sih? Benar sih, berarti dengan adanya Utrecht juga mungkin bisa jadi. Jadi kalau di Utrecht itu teman-teman, kita kan memberikan hukum ya. Memang hukum sih ngomongnya gitu, aturan. Kalau aturan kan beda lagi dari kesehatan. Cuman memang di dalam Utrecht sendiri teman-temannya Kang Ilham dan yang teman-teman yang lain mungkin nanti di podcast selanjutnya itu tuh ada yang memang merangkap juga sebagai misalnya Duta Genre seperti Kang Hamzah tadi, maksudnya jadi ada perspektif lain gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongnya regulasi, aturan, gimana sih good citizen itu harus paham aturan, tapi ada perspektif lain nih gitu, pandangan lain gitu. Kemudian misalnya Kemenak juga punya peran misalnya dengan dia memberikan pemahaman penyuluhan gitu di pondok pesantren gitu. Kalau misalnya pernikahan dini itu ya mungkin bukan mengindikan secara agama dengan ini ya, misalnya menghindari zina dengan menikah, tapi masalahnya adalah ada perspektif lain yang harus dipertimbangkan gitu teman-teman. Jadi si lembaga-lembaga itu tuh punya peran yang besar. Kayak Utrecht kan kita misalnya terjun di masyarakat, ke desa, kita memang beneran ke desa, kemudian karena kan belum tentu tersentuh masalahnya dengan sosialisasi ini. Kira-kira kalau Kang Ilham, menurut Kang Ilham sama Kang Hamzah, kira-kira mereka tahu nggak ada undang-undang ini yang terbaru ini? Menurutku kayaknya nggak semua, semuanya emang kurang tahu mah ketika karena kan ketika di Utrecht itu kan ada divisi perempuan dan anak ya. Yang anak kan ketika waktu pengabdian atau ketika ke masyarakat itu memang masyarakat itu tidak tahu bahwa memang ada regulasi yang mengatur tadi yang dijelaskan oleh Mami bahwa umur dan batasan untuk pernikahan ini masyarakat itu tidak tahu karena kan ya kultur mungkin dengan adanya Utrecht setidaknya ada upaya untuk mencegah pernikahan dini gitu kan. Makanya kita boleh kan Kang Ilham kalau nyebutnya kita mah pendidikan hukum, bukan hukum murni gitu. Mau hukum orang enggak, tapi ngasih awareness gitu teman-teman. Maksudnya memberikan pengetahuan pendidikan hukum kepada masyarakat, walaupun memang nggak semua desa juga ya kita datengin gitu ya sampai ke pelosok-pelosok, tapi kita suka gitu melakukan hal itu tuh salah satu upayanya gitu. Upaya untuk menekan tingkat pernikahan dini gitu. Gitu sih Kang Ilham. Jadi harus ada berbagai stakeholder juga yang harus ikutan gitu. Nah, ini Kang Hamzah ini kan juga sebagai salah satu
upaya kan. Upaya. Ini tuh berupa upaya kan sebetulnya. Walaupun memang mungkin programnya hanya misalnya ke desa ini, desa itu, desa ini gitu, nggak semua desa juga misalnya satu Cimahi gitu ya. Tapi kan ada upaya. Upaya, ya minimal kalau daripada tidak sama sekali lebih baik yang melakukan seperti itu sih minimal. Mungkin upaya-upaya dari misalkan dari Duta Genre itu suka ini terjun ke sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Jadi menjelaskan tentang pernikahan dini, tentang kesehatan reproduksi yang lainnya, tentang pernikahan dini pokoknya, tentang BKBK, tentang generasi berencana pada di sekolah-sekolah itu juga suka mengadakan sosialisasi gitu. Jadi setidaknya memberikan pengetahuan kepada mereka yang masih sekolah gitu. Karena targetnya memang orang-orang itu ya, kan remaja, yang remaja. Generasi yang emas tuh memang anak-anak itu gitu. Karena tahap remaja itu ada 3 tahap. Oh, ada 3 tahap ya? Tahap pertama usia 10 tahun sampai 14 tahun. Nah, tahap kedua 15 tahun sampai 20 tahun. Tahap ketiga itu 21 tahun sampai 25 tahun. Ada 3 tahap. Oh, 3 tahap berarti ya. Aku masih remaja ya. Remaja kolom. Iya. Jadi kayak gini, kita kan bikin podcast kayak gini kan supaya kalau kemarin kita menyentuhnya kan secara langsung. Yes, ini kan kita maksudnya bisa ditonton dengan banyak orang, lebih banyak lagi. Betul, maksudnya adalah tujuannya supaya impact-nya lebih luas gitu, Kang Ilham. Ngasih kesadarannya itu kalau kita misalnya satu desa, misalnya desa ini aja berarti desa itu aja kan yang terimpact. Kita kan ceritanya ini berupaya untuk impact menjadi luas. Mudah-mudahan jadi memang lebih luas, bukan hanya desa-desa tapi anak-anak di kota pun ya yang tidak tersentuh oleh kita bisa dengan secara langsung dengan adanya videonya bisa tersentuh secara langsung ya. Media ya. Manfaatin media biar ya di TikTok ataupun di YouTube itu bukan hanya sekadar berdendang ria mungkin, tapi dengan inspiratif kayak gini kita perlu juga ya Mia, agar bisa mencerdaskan. Belajar tapi nggak kerasa belajar nggak sih gitu. Iya sih, benar nggak kerasa kita bahwa belajar ya. Iya, kalau saya sebagai dosen juga punya peran juga sebenarnya. Kan kita ada 3 tridharma perguruan tinggi ya. Ada pengajaran, pengabdian pada masyarakat, penelitian. Itu aja bisa dijadiin penelitian. Saya udah ngeluarin jurnal tentang itu, bahkan berbahasa Inggris tentang kekerasan ya, tapi ya kekerasan pada perempuan. Kemudian bikin juga penyuluhan mah udah pasti ya, karena kita memang putranya memang concern di situ, pendidikan hukum. Kemudian pengajaran juga kebetulan saya ngajarnya adalah mata kuliah hukum. Of course nggak sih, pendidikan hukumnya lebih kental lagi gitu ya gitu. Tadi kan udah berbicara tentang dampak, tentang bagaimana cara memutus mata rantai itu. Tapi ini ada fenomena sekarang itu yang kemarin lah ada contoh kasus ya tentang ada orang terkenal di Indonesia itu, dia itu menikah usia dini dengan alasan dispensasi dan ujungnya bercerai juga nih. Pandangan Mami sama Hamzah mungkin sebagai Duta Genre gimana nih pandangannya? Ya, mungkin dari Mami dulu. Mami aja. Sebenarnya sih Kang Ilham, jadi memang hak semua orang ya, mau nikah, mau gimana gitu ya kan. Pada saat kita mengajukan dispensasi nikah juga yang perlu teman-teman ketahui, memang syaratnya juga nggak susah sih sebenarnya. Jadi ada celah sih sebetulnya, maksudnya regulasi ada, memang hukum positifnya memang menyebutkan, tetapi dispensasi pun bisa dilakukan gitu, kayak kasus yang itu. Memang bukan karena MBA ya teman-teman, karena memang pengen menikah, mungkin pengen ibadah gitu ya. Jadi dia melakukan dispensasi nikah, usia dia waktu itu kalau nggak salah laki-lakinya belum 17 tahun. Iya belum. Jadi dia harus melakukan ya istilahnya sidang dulu ya, harus dispensasi nikah dulu. Dikabulkan akhirnya, tapi menikahnya jadi nggak lama tuh Kang Ilham. Ya, ujung-ujungnya. Nah, karena apa? Ya makanya bukan berarti dari awal saya udah katakan ya teman-teman, kalau negara itu bukan ngurusin urusan pribadi kamu, enggak sih, sebenarnya enggak sekepo itu gitu negara itu. Jadi negara itu maksudnya adalah memberikan istilahnya upaya gitu supaya teman-teman ini juga tidak menikah buru-buru itu untuk mencapai sesuatu dulu gitu yang lebih bagus gitu. Itu buktinya dengan belum matang mungkin usianya jadi kepala keluarga. Coba Kang Ilham bayangin, walaupun banyak duit ya teman-teman. Duit mah kan enggak, maksudnya kan duit itu biasanya untuk hal pernikahan itu memang nomor 1 lah gitu ya. Tapi ini duit ada. Ternyata apa? Psikologis dia belum bisa gitu. Istilahnya iya, anak nangis nanti dia pengen ganti popok, dia malah tidur gitu. Atau enggak dia lagi main game gitu, main PS gitu kan.
ya selesaikan aja dulu masa-masa senang-senang kamu itu gitu teman-teman, karena masa itu nggak akan bisa sama pada saat nanti kamu sudah menikah, punya tanggung jawab gitu Kang Ilham. Kalau sekarang Kang Ilham bisa tidur jam 12 gitu ya misalnya, jam 2 atau nggak tidur gitu, pada saat kamu udah punya istri, punya anak, pasti mereka akan menuntut kehadiran kamu untuk bertanggung jawab itu di rumah tangga itu gitu. Masa istri kamu nyuci kamu bobo gitu kan, kayaknya malah hawan waget gitu ya. Kalau getreng itu bahasa Indonesia itu apa? Berantem malah ujung-ujungnya cerai juga, jadi cuma setahun setengah 2 tahun cerai gitu. Itu sih sebenarnya dihindari juga supaya angka perceraian juga kan makin tinggi kalau kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau dari pandangan Hamzah ini studi kasus di lingkungan saya sendiri gitu. Adanya pernikahan dini karena seks bebas ketahuan terus dinikahkan, belum berumur 18 tahun, perempuan sama laki-lakinya sekitar umur 18 tahun lah gitu. Sama. Ya, karena pernikahan itu sudah termasuk pernikahan dini gitu kan. Iya. Yang dimana tidak lama menikahnya itu terjadinya istilahnya itu KDRT. KDRT itu Ya KDRT. Rata-rata orang yang melakukan pernikahan dini KDRT dan tidak lama bercerai. Ya karena nggak semua ya. Nggak semua beberapa gitu ya, karena belum siap psikologisnya yang seperti itu gitu. Tapi kebanyakan ketika memang nikah dini itu adalah KDRT kan, berarti kasihan juga ya. Karena kan kebanyakan korban itu kan perempuan ya nih. Betul. Rata-rata juga kan kayak misalnya kalau yang nikah dininya itu karena faktor ekonomi dan faktor budaya keluarga gitu ya. Itu tuh kita merasa nggak sih kalau itu sebenarnya melanggar hak asasi si anak itu gitu, maksudnya itu melanggar HAM gitu. Iyalah. Orang tua itu kalau misalnya kalau kita ngomongnya regulasi, berarti kamu melanggar ini aturan deh orang tua yang suka maksa anak-anaknya gitu. Apa sih dengan sebutan kayak belum 21 tahun, kalau udah lewat 21 tuh perawan tua gitu. Ya ampun, 21 gitu, ibu-ibu di luar sana gitu. 21 tuh saat-saatnya pengen jadi cemerlang gitu ya gitu. Saat-saatnya kalian itu membuktikan kamu tuh siapa gitu, mau jadi apa gitu. Sedangkan kalau misalnya kita sudah menjadi istri, sudah punya tanggung jawab, anak misalnya gitu, ya lengkah tuh apa bahasa, langkah kita itu jadi lebih terbatas aja sih sebenarnya gitu. Ditambah lagi ketika memang yang jadi korban memang perempuan yang kita bukan hanya sebatas KDRT, stereotip di masyarakat kan ketika udah jadi janda kan berbeda halnya dengan laki-laki ya. Masalahnya Indonesia kan memang gitu ya. Maksudnya budayanya kita beda. Iya, maksudnya kasihan kan untuk perempuan kalau misalkan ada laki-laki yang memang udah bercerai entah kan punya anak atau tidak ya. Agak lebih enteng. Agak lebih enteng ya, tapi kalau perempuan kan jadi masalah juga. Malah jadi janda tua jadi bukan jadi ada masalah baru juga kan. Ketika jadi ditambahnya kan kadang-kadang kalau perempuan itu ketika udah bercerai kan dianggapnya negatif nih, padahal betul. Iya. Sampai ada lagunya gitu kan Ilham ya. Iya. Lagunya kayak gimana coba dipasang. Ya. jadi masalah baru untuk perempuannya, untuk KDRT-nya kan jadi psikisnya juga terganggu juga. Karena kan kalau secara mungkin nggak tahu ya, nanti mungkin bisa dijelaskan sama Kang Hamzah. Perempuan itu kan psikologinya memang kalau perempuan lebih cepat tua ya. Maksudnya secara psikologis tuh kayak lebih dewasa gitu. Tapi kan kalau laki-laki tuh agak lambat gitu mendewasanya gitu. Jadi kalau dia memilih untuk nikah muda itu agak-agak meragukan gitu. Kalau belum tentu dia punya tanggung jawab. Kadang-kadang yang usianya udah kayak 30 tahun juga itu istilahnya kalau belum dewasa mah bukan karena umur, dewasa tuh bukan karena umur teman-teman. Jadi memang nikah itu karena kita memang mau gitu. Kalau untuk saya gitu. Saya nikah waktu itu usianya 23 tahun, berarti kalau secara genre emang udah boleh ya. Udah boleh ya. Secara hukum juga waktu itu hukum positif kita masih yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 teman-teman. Jadi usia 16 yang udah boleh. Boleh. Cuman saya menikah di usia 23 itu tuh udah S1 selesai, S2 juga udah selesai. Wow. Jadi karena saya kecepatan ya sekolahnya. Iya. Jadi 23 tuh udah selesai, udah wisuda, udah beres pokoknya, udah beres S2 gitu. Terus ada yang datang melamar ya udah gitu. Diterima ya. Diterima. Berarti kan udah beres urusan pribadinya. Iya, kan, maksudnya berkembangnya udah hampir selesai gitu. Jadi memang teman-teman kalau untuk perempuan ya apalagi gitu ya. Kalau itu tuh support system yang gede banget gitu. Kalau misalnya pada saat kita mau berpendidikan tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita udah
menikah dulu gitu, ya boleh aja asas beneran jadi support system, tapi rata-rata kan jadi enggak juga gitu masalahnya. Ada juga yang laki-laki banyak gitu, mahasiswa saya yang perempuan udah sampai semesternya 6 atau 7, udah hampir tinggal skripsi aja, terus dia menikah, suaminya tidak mau istrinya lebih berpendidikan dari dia gitu, kayak ada egosentris ya Mia ketika memang ya gitu sih. Kalau menurut Kang Hamzah Tentang apa nih? dia tentang kayak misalnya laki-laki kan punya egosentris ya, gitu. egosentris lebih perihal ini kan. Jadi ada, kalau di masyarakat itu ada sebutan jangan nikah sama jangan janda sama jangan nikah sama ketika ya laki-laki itu harus di atas apa ya, ada budaya patriarki gitu kan. Patriarki Mungkin tentang kalau konsepnya itu seperti wanita ini laki-laki. Usianya itu kadang misal laki-laki usianya itu di atas 20, wanitanya 19. Kadang misalkan terjadinya misalkan kalau perempuan itu janda, kalau laki-laki itu duda berarti. Kalau dilihat itu secara fenomena yang saya alami, yang saya pernah ngalamin Kang Hamzah. Saya alami seperti itu, melihat sendiri. Melihat faktual kan ya. Ketika laki-lakinya itu masih muda dan sudah jadi duda, itu kayak bebas aja hidupnya berbanding dengan wanita gitu. Kadang wanita keluar kampungnya juga, keluar rumah juga malu gitu. Kayak dicap gitu ya. Iya, janda gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Iya benar. Kalau laki-laki bebas nih. Karena masalahnya memang kita tinggal di Indonesia, kulturnya kita beda, nilai-nilai yang hidup juga jadi berbeda. Otomatis. Karena anggapannya mungkin padahal pada saat kita bertahan atau tidak bertahan dalam suatu perkawinan bisa jadi bertahan tuh memang bukan hal yang baik gitu. Siapa tahu kita dipukulin tiap hari gitu KDRT ya. Walaupun masih 19 tahun tapi kan ya cerai aja gitu daripada menyiksa diri ya. Tapi kan pandangan orang lain kan pasti nggak bener ceweknya. Mungkin gitu kan. Iya pasti pengen main keneh nih atau gimana gitu. Banyak yang kayak begitu. Cuman ya pilihan kan. Makanya menurut saya sendiri itu hak asasi manusia sih. Jadi kalau kita maksa anak kita untuk menikah sedini mungkin, berarti kita merenggut hak-hak dia gitu. Iya, hak untuk berpendidikan mungkin karena waktunya banyak hak yang terbengkalaikan jadinya gitu. Kayak kamu jahat gitu. Iya. Dan sebenarnya kan ketika tadi berbicara hak asasi manusia ini, tadi kan memang hak dan kewajiban yang seharusnya itu kan kewajiban orang tua juga ya untuk diibaratkan, karena memang usia pendidikan, usia untuk ya berkembang, berarti secara tidak langsung kewajiban sebagai orang tua ini kan tidak terpenuhi. Jadi orang ya edukasi buat orang tua bukan hanya untuk untuk hanya memutus haknya si anak-anak tersebut ya Mi. Oke sih. Kan dia udah berani punya anak, maksudnya kalau berarti dia harus punya anak ya punya kewajibannya gitu. Jadi banyak mungkin kolot ya pemikiran konvensional gitu ya. Orang tua tuh ya maksudnya gak di semua tempat, tapi banyaknya gitu di Indonesia itu ya maksudnya di desa-desa mungkin di pedalaman gitu. Jadi mereka berpikirnya oh ya berarti lepas tanggung jawab gitu kalau udah nikahin anaknya. Iya. At least secara ekonomi berarti keringanin gitu karena udah diambil alih gitu. Padahal happy atau nggak happy-nya itu kan bukan dia yang rasain gitu. Gitu nggak sih? Iya sih. Kayaknya di pembahasannya udah banyak berisi ya kita kan kita ngasih ilmu tapi sambil punya perspektif juga boleh. Setiap kepala tuh boleh punya perspektif masing-masing, boleh punya pandangan masing-masing gitu, pemahaman masing-masing juga. Jadi it's okay, kita beda. Dalam bedanya. Karena kan kalau kata Cak Nun itu dalamnya ilmu itu bukan dari satu sudut pandang tapi dari tingkat pandang. Jadi memang serunya itu kalau di Utara itu kita tuh ngerasanya tuh bukan siapa paling pintar gitu, tetapi kita sama-sama mungkin dari keilmuan yang lain, kita saling dengar. Karena betul. Yang penting gimana aja kan namanya cari ilmu itu gimana aja kan. Iya benar-benar. Bukan hanya kalau di Utara itu kan tadi tentang pendidikan hukum tapi bukan tentang hanya aspek yuridis mungkin ya aspek hukum tapi dari sosial. Patokannya itu ya udah undang-undang segitu ya udah. Enggak, tapi kan aspek dengar juga. Tadi psikologis mungkin aspek kesehatan itu banyak aspek yang
apa ya yang dibicarakan. Tapi memperkuat juga dong jadi. Iya. Maksudnya umur segitu tuh oh ternyata memang rahim tuh belum matang loh kayak gitu. Terus Siap. psikologis juga kayak gitu kan. Tadi kan pembicaraannya ada yang sangat berisi ya, udah dari aspek hukum, aspek kesehatan, aspek psikologis. Untuk jadi udah banyak lah yang apa ya? Tadi Ilmu yang bisa diserap gitu. ilmu yang diserap oleh good citizen semuanya ya. Jadi kayaknya kita ditutup aja ya. Sebelum penutupan, bagaimana kalau quote of the day-nya nih buat generasi muda. Finance Banknya boleh nih, dari Mami nih apa dulu nih? Mau saya dulu. Ya boleh nih. Teman-teman, ini mungkin ya pernikahan dini itu bukan cintanya yang dilarang. Cuman gimana cara kita untuk mempersiapkan pernikahan itu adalah pernikahan yang berkualitas dan generasi yang dihasilkan juga berkualitas. Negara bukan berarti ikut campur, cuman untuk mempersiapkan kamu menjadi warga negara yang emas. Oh, kalau dari saya mah simple sih. Oh, kata-kata ini Ya ya. simple. 2125 itu keren udah. 1, 2, 5. Oke. Gimana tangannya ada bentuknya? Ada bentuknya. Mami nanti 21, kami 25 gini. Oke. Boleh. 2125 itu keren. Bener kan? Iya. Duanya di sini. Kan kalau di situ kan jadi kebalik. Oke. Coba kalau dari Kang Ilham apa? Kalau dari aku ya sebagai generasi muda itu bukan usia itu terlalu ringkas dilakukan tanpa melakukan perubahan nih. Jadi kalau udah terbatas pernikahan ya kita nggak bisa melakukan perubahan. Bukan berarti nikah itu jadi kayak di penjara ya, Iya. Enggak juga sih Kang Ilham ya. Hmm. Cuman maksudnya kalau usia muda terlalu muda itu Terlalu ya muda susah. untuk melakukan perubahan ya. Sejarah itu kan sejarah hari ini adalah dari sejarah masa lalu kan ini terciptanya gitu. Bagaimana generasi muda kita, generasi emas 2045 mau ada perubahan ketika di usia saat ini ya tidak berkualitas kata Mami. Mhm. Dengan kitanya belum berkualitas, anak-anak yang dihasilkan juga belum. Iya. Mungkin karena tadi kan kata-katanya quote-nya of the day-nya udah keluar, kita tutup aja. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai host. Mohon ampun bila penyampaian kurang santun, mohon maaf bila penyampaiannya kurang hikmat. Kalau ternyata berpikir keras, bekerja cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Utra itu ada